Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pasar permintaan dan penawaran dalam studi kelayakan bisnis. Berikut ini nama-nama dari anggota kelompok 2. Pertama, Fadel Akma AS. Kedua, saya sendiri, Vanita Putri Hazra. Ketiga, Fatia Fajri Musari. Keempat, Friska Yunita. Kelima, Messi Ayuni. Dan yang terakhir, Rois Manjunaidi. Saya, Vanita Putri Hazra, akan membahas apa itu pasar. Dalam buku pengantar bisnis pada tahun 2006, karya M. Fuad, pasar merupakan salah satu dari bagian sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, beserta infrastruktur, yang dimana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan mendapatkan imbalan uang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar merupakan tempat sekumpulan orang-orang untuk melakukan transaksi jual-beli, sekaligus tempat untuk jual-beli yang diadakan sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya untuk mencari derma. Baiklah, saya Friska Yunita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penawaran dan permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri, harga sumber produksi, tingkat produksi, dan ekspektasi atau perkiraan. Selanjutnya, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Ada 5 faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan, tingkat pendapatan, selera konsumen, ekspektasi atau perkiraan. Selanjutnya, mengukur permintaan pasar pada saat ini. Ada 3 metode praktis untuk mengestimasi permintaan ini, yaitu total permintaan pasar, wilayah permintaan pasar, penjualan aktual, dan pangsa pasar atau market share. Salah satu metode praktis untuk mengestimasi total permintaan pasar adalah dengan menggunakan persamaan Q sama dengan N kali P kali Q. Baiklah, saya Fatia Fajri Musari akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu meramal permintaan data. 1. Survei niat pembeli, yaitu dengan menanyakan kepada mereka secara langsung dengan harapan mereka akan menjawab secara objektif. Yang kedua, pendapat para tenaga penjual wiraniaga, yaitu perusahaan meminta para tenaga penjualnya untuk mengestimasi penjualan tiap produk untuk daerah mereka masing-masing. Kemudian semua estimasi individu dijumlahkan untuk mendapatkan ramalan penjualan secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu pendapat para ahli, yaitu pendapat yang dihasilkan berdasar data analisis yang lengkap dan ilmiah baik para akademisi maupun dari para praktisi. Yang keempat, yaitu analisis regresi, yaitu seperangkat prosedur statistik untuk menemukan faktor-faktor nyata yang paling penting untuk mempengaruhi penjualan untuk mempermudah pemahaman dari data contoh yang telah disediakan. Baiklah, selanjutnya Fadel Akma. Rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan variabel tidak bebas, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan nilai intercept atau kontan, B sama dengan koefisien arah regresi harga A dihitung dengan rumus sigma Y buka kurung sigma X 2 tutup kurung kurang sigma X kurang sigma XY. A sama dengan 2N sigma X 2 kurang buka kurung sigma X tutup kurung. Harga B dihitung dengan rumus 2N sigma X 2 kurang buka kurung sigma X tutup kurung. Selanjutnya, implikasi pada SKB. Mampu menentukan produk yang akan dijadikan brand mark bagi rancangan produk yang akan dijual. Yang kedua, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan permintaan pergerakan konsumen yang akan dijual. Yang ketiga, mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Yang keempat, mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing yang baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Rois Manjunaidi memberi sedikit contoh pada analisis implikasi
pada SKB. Ada dugaan pihak-pihak tertentu menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mengenai tentang harga ayam, tentunya menyeimbangi dengan harga yang diberikan PT dan biaya pengiriman dan penjemputan. Berdasarkan narasumber dari pedagang lain, harga ayam yang paling tinggi 55.000, standarnya 45.000, dan yang paling rendah 35.000. Dan permintaan akan meningkat waktu tahun baru, lebaran dan musim pernikahan. Sedangkan omset penjualan di pasar lebih tinggi dibandingkan penjualan di rumah. Analisis pengaruh perubahan harga ayam terhadap permintaan di Pasar Simpang 4 Kabupaten Pasaman Barat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan hidup manusia sama dengan teori Maslow yang diawali dengan kebutuhan pokok atau dasar. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan dan suatu keinginan untuk mengekspresikan diri dari sifatnya. Dalam pandangan ekonomi, kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Salah satu kebutuhan pokok masyarakat adalah daging ayam yang merupakan kebutuhan pangan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Permintaan akan daging ayam terus meningkat. Walaupun harganya tinggi, hal ini tentunya tidak sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika harga naik maka permintaan menurun. Bagian penutup atau kesimpulan akan dilanjutkan oleh saya Mesia Yuni. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dan waktu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang akan ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Pasar adalah tempat yang dilaksanakannya kegiatan jual beli. Harga adalah suatu nilai tukar yang akan disamakan dengan uang atau barang yang akan disepakati oleh berbagai pihak. Nah, sekian dari akhir presentasi kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.